Siapa yang pernah bilang gini, nanyanya ke saya sampai detail banget, saya layanin dengan baik. Ujung-ujungnya belinya sama tetangga atau belinya sama teman saya, nyakitin banget kan? Nah, itu menurut kacamata kita. Kita mesti pakai kacamata yang lain. Ini seperti pengalaman saya ya hari ini. Hari ini saya ke sebuah perbelanjaan ya, semi pasar tradisional. Nah, saya mau makan nih. Saya nggak tahu kalau di tempat tersebut ada tempat makan karena tempat itu baru diaktifkan lagi. Setelah terpaksa sih sebetulnya terpaksa atau untuk sementara diaktifkan karena tempat yang lama sedang direnovasi. Nah, katanya di lantai 3 itu ada tempat makan. Saya nggak tahu karena saya baru kali itu berkunjung ke sana. Di eskalator saya ketemu bapak-bapak bawa makanan, bawa nasi, soto gitulah ya. Nah, saya tanya, "Bapak di mana nih?" gitu. Nah, ditunjukkan oleh beliau itu di sana sampai detail dikasih tahu ada ini, ada itu, ada itu. Bahkan sampai beliau tuh berhenti di eskalator itu karena eskalator ini nggak jalan ya. Maklum masih sedikit yang nyewa tempat itu. Nah, akhirnya saya ke atas tuh ya, ke atas naik dua lantai. Dicari-cari, alhamdulillah ketemu. Di situ ada dua warung gitu yang buka. Ada 2 kios yang buka. Nah, dengan PD-nya saya tuh langsung pesan makanan di situ. Pesan sop iga dan makanan yang lainnya ya, karena saya tidak sendiri, saya dengan rekan saya. Nah, sudah itu saya makan ya. Saya nggak ngeh kalau bapak yang ada di situ, karena di situ ada ibu, ada bapak. Saya pikir bapak yang tadi ketemu sama saya. Saya memang suka kurang ngehan gitu. Ngeh tuh apa ya? Suka kurang teliti kalau lihat orang baru satu kali. Nah, makanlah ya. Nah, tiba-tiba teman saya itu nengok ke salah satu warung di sebelah ya teman-teman ya, di sebelah warung yang kita tempat makan, kios yang tempat kita makan tadi. Apa tuh yang terjadi? Dia bilang, "Bu, itu kan yang tadi bapak itu, kita salah nih," gitu ya, kita salah kios, harusnya ke kiosnya bapak yang tadi kita tanya, bukan ke sini gitu ya, bukan ke kios yang saat itu kita makan. Nah, ini teman-teman membuktikan bahwa memang rezeki itu nggak ketuker. Sekalipun misalnya kita benar-benar niatnya mau ke tempat bapak yang tadi yang nunjukin kita warungnya dia, tapi sampai di lokasi ternyata ada 2 warung dan salahnya itu bukan disengaja ya teman-teman ya. Nah, ini dari sisi yang berbeda, dari sisi customer. Bisa jadi misalnya calon customer kita tuh nggak menemukan nomor kita, nomor kontak kita. Jadi ketika mau menghubungi kita, misalkan kita salah memberikan nomor, atau dia yang teledor mencatatnya tidak itu ya, tidak sesuai, atau misalkan saat itu misalnya jaringan kita yang kurang bagus sehingga terkirimnya WA-nya atau message-nya, atau banyak hal lain yang mengakibatkan akhirnya tidak terjadi pembelian ke kita padahal nanya-nanyanya ke kita. Nah, banyak cara Allah untuk memang tidak membelokkan rezekinya ke kita, dan memang itu bukan rezeki kita teman-teman. Mau kita rekayasa seperti apapun, seperti yang kejadian saya tadi, saya kan memang betul niatnya mau ke bapak tadi gitu ya, tapi nyatanya belok ke tempat yang memang rezekinya dia sudah diatur oleh Allah. Dialah mampirnya saya, uang saya akan sampai ke kantongnya beliau. Ini tuh mengajarkan supaya kita itu lebih bahagia lagi dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saya sudah lama juga
ngefans dengan beliau ya. Dan alhamdulillah hari ini bisa bertatap muka langsung dan mendengarkan, juga menyimak langsung ilmu-ilmu dari beliau. Masya Allah, dari tulisan bukunya saja sudah menginspirasi saya. Nah, ini ya, jadi salah satu yang harus kita yakini bahwa rezeki itu nggak ketuker. Kalau teman-teman menunjukkan kebaikan kepada orang lain atau nunjukin tempat yang orang lain gitu ya, untuk belilah di sana. Di tempat kita misalnya nggak ada, terus kemudian kita tunjukkan ke tempat yang lain. Oh, itu di toko sebelah ada yang barang di kita nggak ada. Bukan berarti kita hilang ya rizkinya. Kalau memang masih rizki, dia tuh nggak akan mampir ke toko itu, tapi bilang ya udah deh, saya nunggu stoknya di tempat kamu gitu. Karena saya pernah ngalamin yang kayak gitu, saya nggak mau pindah ke toko lain, walaupun barang itu nggak ada di tempat langganan saya. Nah, itu yang namanya rizki tidak akan tertukar. Nggak bisa kita rekayasain ya teman-teman ya. Mau kita berjuang kayak gimana juga, kalau memang belum ke kita ya belum ke kita. Terus apa dong? Kalau gitu ngapain dong kita berjuang gitu ya? Ngapain dong kita usaha kalau ternyata akhirnya nggak dapet juga gitu? Kalau akhirnya yang dapat orang lain. Bukan gitu mikirnya. Tapi gini mikirnya, ada jalan lain dulu untuk menuju rizki kita. Jadi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal baik dulu. Ngasih tahu ke orang dengan cara yang baik gitu ya. Menerangkan produknya. Ini loh produknya, pemakaiannya seperti ini, dan efeknya kalau kita pakai dalam jangka panjang seperti ini. Itu adalah amal baik teman-teman. Bisa jadi nilainya lebih tinggi dari harga barang kita gitu. Yang mungkin Allah akan berikannya nanti setelah kita siap, setelah kita pantas gitu teman-teman. Ya, nah dengan seperti itu, dengan mikir begitu tuh, jadi teman-teman nggak kapok jualan, terus nggak juga stres, nggak juga sedih, nggak juga sebel. Nih ya, kalau kita sebel itu malah makin jauh rizkinya. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi rasa pikir kita gitu ya. Jadi kalau di kalibrasi energi itu, emosi itu kan ada, bisa dinilai gitu lah ya. Ada getarannya itu dengan haz ya. Dia itu sedih itu di level berapa, terus kemudian kesal tuh di level berapa, yang itu akan berpengaruh terhadap fisik kita, perasaan kita gitu. Ketika perasaan kita jadi nggak enak, nggak tenang, maka kita kreativitasnya juga buntu gitu ya. Kreativitasnya nggak jalan, terus kita juga jadi tidak menarik hal-hal yang baik. Padahal ketika kita jualan harusnya kita menarik hal-hal yang baik, sehingga rizki itu atau malaikat rahmat itu diutus ke tempat kita oleh Allah karena Allah ridho dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi ridhonya Allah yang kita cari gitu, sukanya Allah sama kita. Oh, ini penjual bagus nih, diuji dengan pertanyaan-pertanyaan, terus kemudian nggak beli di dia, tapi dia tetap baik gitu. Nah, terus kemudian dilipat gandakan deh rizki yang harusnya nih kita omsetnya tadinya ditetapkan oleh Allah 200 juta karena kita baik terus gitu ya, karena kita terus-menerus memberikan bantuan kepada orang lain berupa informasi, maka oleh Allah dilipat gandakan menjadi 400 juta gitu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah melihat video saya. Nah, video dadakan nih, saya masih pakai mukena terus selesai sholat, oh ingat ya yang tadi itu begini gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat saya pribadi ya teman-teman ya, dan buat teman-teman yang mungkin pernah ngalamin kayak gitu ya. Saya juga pernah ngalamin ya, sering ngalamin begitu, tanya-tanya aja tapi ternyata nanya kalau bikin seragam bagaimana, di sini berapa gitu, terus ke orang lain pesannya ya, ke perusahaan lain. Tapi karena masih rizki, tahun berikutnya dia ternyata kecewa dengan
orang lain ya, dengan perusahaan lain, dan kembalinya ke saya lagi. Nah itu bukti kayak gitu. Kalau emang Rizky bisa jadi waktu itu memang belum pantas kita dapetin itu gitu ya. Tapi terus kemudian tahun berikutnya udah pantas nih, dan nilainya lebih besar daripada yang tahun kemarin. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Semangat ya teman-teman ya. Tetap keep positive thinking, apalagi di masa seperti ini ya, di PPKM begini, kita tetap harus berpikir waras ya, berpikir sehat, berpikir positif, biar imun kita naik, biar kita tetap produktif di masa COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.